Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali. Ini minggu kedua, 2026 ya, di tahun yang baru ya. Kita bersyukur karena Tuhan baik ya. Kita diberi kesempatan kembali untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini menjadi lebih baik ya. Kita baca Roma 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat 2. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi mengawali 2026 ya, ini sudah minggu kedua. Kita diminta apa? Berubahlah ya. Oleh pembaruan budimu supaya kita bisa memilah ya mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, 2025 telah kita lewati ya. Di situ ada banyak suka dukanya ya, tangis tawa ya. Juga banyak hal yang kita hadapi ya, kondisi terpuruk apapun Bapak Ibu Saudara sekalian ya, Tuhan ada di situ. Percaya? Percaya ya. Karena kalau tidak kita nggak bisa melewati 2025 ya. Kondisi seberat apapun Tuhan ada di sana. Kalau kita itu mengalaminya gitu ya, itu pun seizin Tuhan. Supaya kita latihan, kita kuat ya. Untuk menjalani hari-hari berikutnya. Kita bisa naik level ya. Jadi firman Tuhan hari ini sebenarnya Bapak Ibu ini sudah pernah saya bawa, saya sampaikan di kelompok kecil dalam keluarga besar kami ya. Waktu itu ada di Batu Malang ya. Tetapi tidak salah juga kalau saya juga kita sama-sama mendengar firman Tuhan ini di tempat ini ya, ini masih relevan ya. Bapak Ibu, seperti pada umumnya ya, perusahaan-perusahaan itu ya, dimanapun ya, akhir tahun tuh pasti yang namanya itu totalan Bapak Ibu. Ya betul ya. Untuk apa? Untuk hitung-hitungan, rugi laba. Ada plus, ada minus gitu ya. Nah, ini pun juga untuk kemudian yang minus-minus itu akan dievaluasi untuk perbaikan di tahun mendatang ya. Bagi pekerja ya, khususnya bagi pekerja, tahun itu adalah akhir tahun itu adalah apa ya? Menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena kalau itu merupakan hasil dari pekerjaan kita. Kalau kita baik ya, pekerjaan kita baik ya, bonusnya menarik Bapak Ibu. Ya betul? Betul ya. Tapi ya, jadi hunginya besar ya itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita pun ini juga ya, juga demikian. Kita harus dalam diri kita, anak-anak Tuhan, mengevaluasi ya segala perbuatan kita di masa lalu. Evaluasinya itu apa saja yang kira-kira perlu kita evaluasi ya. Yang pertama evaluasi hubungan kita dengan Tuhan ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Misalnya cara beribadah kita ya. Dalam tahun lalu mungkin bolong-bolong gitu ya Pak Ibu ya. Terus dalam kita membaca Alkitab ya. Mungkin hanya 1 minggu sekali pas di gereja ini bacanya gitu ya. Tapi Tuhan itu mau ya, kita itu punya waktu khusus Bapak Ibu ya. Jadi kita
diminta itu untuk bisa punya waktu untuk Tuhan, bisa memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Karena doa ini merupakan komunikasi antara kita dengan Sang Pencipta, ya. Dan kita juga harus mentaati hukum-hukumnya. Jika tahun lalu mungkin kita merasa oh ini saya kurang gitu ya, kita akan perbaiki di masa kemudian, ya. Terus kita lanjut, apa lagi yang harus dievaluasi, ya? Hubungan kita dengan keluarga. Bagaimana kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Komunikasi antara orang tua dan anak dan orang tua, menantu dan mertua dan sebaliknya, ya. Dengan kerabat yang lebih tua, ya, bagaimana? Harus ada sopan santun gitu ya. Jika kita sebagai kepala keluarga, kita harus semangat ya. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Nah, bagi yang sekolah, pelajar, siswa, ya harus belajar dengan baik ya. Jadi kurangi gadgetnya. Kalau yang lalu-lalu gadgetnya, wes nggak bisa diganggu gugat ya. Seperti anak saya kalau sudah nge-game gitu ya, sudah nggak bisa diganggu gugat gitu. Ini, ayo ini, misalnya dikerjakan apa? Nanti nggak bisa dimatikan ini gitu, ya. Kalau dimatikan mungkin bisa buyar gitu ya Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya gini, kalau nggak bisa dimatikan sini tak matikan gitu ya. Gemes ya gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga sehingga anak-anak ini berani bercerita kepada orang tuanya. Tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Ini bahaya kalau ada yang disembunyikan ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang bisa diperbaiki di 2026. Karena anak-anak ini bahaya ya. Kalau misalnya tidak bisa menceritakan, kita itu nggak tahu anak-anak ini ada permasalahan apa gitu ya. Nah, apalagi yang harus dievaluasi? Pekerjaan, hal sosial ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai pekerja ya, ini kan urusan pekerjaan. Kita harus tetap bekerja baik walaupun tidak diawasi. Ini sering kali saya sampaikan ya, karena ini kalau enggak baik gitu ya, mempermalukan nama Tuhan ya. Jadi kita harus bekerja baik walaupun tidak diawasi. Seperti untuk Tuhan. Kita baca ya, enggak apa-apa, kita ulang-ulang. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kita harus bekerja dengan baik. Mau diawasi, mau enggak. Itu menjadi pembawaan kita lah ya gitu loh. Jadi budaya kita untuk bekerja baik walaupun tidak diawasi. Saya juga pernah menjadi pemimpin, saya juga pernah dipimpin Bapak Ibu. Jadi saya harus lakukan itu, memberi contoh yang baik gitu ya. Jadi bekerjalah dengan baik walaupun tidak diawasi gitu ya. Kalau kita sudah asal-asalan mempermalukan nama Tuhan ya. Loh anak Tuhan kok seperti itu. Ini yang jadi batu sandungan ya. Sayang sekali nama Tuhan akhirnya menjadi cemoohan. Dan jika Tuhan sudah memberkati kita, kita harus menjadi berkat ya. Nah, jika ada kerinduan ya Bapak Ibu untuk memberi gitu ya, jangan tahan-tahan. Berilah supaya tidak kepikiran terus ya. Karena pekerjaan Roh Kudus itu akan bekerja terus mengingatkan kita. Kalau kita sudah tadinya itu kepengen ngasih terus yes nantilah masih ada kebutuhan ini itu gitu. Itu terus akan digugah gitu ya. Sehingga kita kepikiran terus. Kalau kepikiran kan nggak bisa tidur ya Bapak Ibu. Ya jangan tahan-tahan.
Nah, jika tahun lalu juga hal-hal ini belum baik, mari kita perbaiki di masa mendatang. Jadi semua yang kurang-kurang, yang pahit, getir, membuat kita sakit gigi, salah ya. Sakit apa Bapak Ibu? Sakit hati ya. Mari kita tutup semua dan buka lembaran baru 2026 hari ini ya. Ya, kita isi dengan perbaikan-perbaikan, pemulihan oleh Roh Kudus, terus semangat dalam Kristus Yesus. Nah, jika kita punya rencana, mau ke depan ini kita punya rencana apa? Jangan lupa menyertakan Tuhan, ya, supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung, ya. Itu ya. Jadi jangan lupa menyertakan Tuhan apabila kita punya rencana sesuatu, bawa dalam doa. Bapak Ibu, kalau misalnya, kalau prediksi ya di 2026 gitu ya, mengenai perekonomian gitu ya, secara global Bapak Ibu ya, ini bukan saya ngomong ya, tapi orang topnya Lipo Group gitu ya, bahwa ada perlambatan ekonomi katanya gitu ya, dengan berbagai macam ya permasalahannya, tetapi memang sampai saat ini Indonesia masih stabil ya. Jadi kita masih bisa bersyukur gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kita awal tahun itu loh sudah mendengar ini sedikit agak melenceng ya. Nah, kita dengar di berita ya, Presiden Venezuela ditangkap Amerika, ya. Katanya dia memfasilitasi salah satunya ya, ini apa yang dipermasalahkan adalah memfasilitasi ribuan ton narkoba yang dikirim ke AS. Nah, tetapi orang bilang enggak, itu Venezuela itu tambangnya, minyaknya gitu ya, itu terbesar di dunia, sudah mengalahi Arab gitu. Cadangan minyaknya, kalau produksinya memang Arab terbesar, cadangannya besar sekali gitu ya, itu katanya. Nah, yang berkepentingan itu siapa? China, Rusia, itu yang pengimpornya gitu ya, yang mengimpor gitu. Nah, negara-negara lain yang berkepentingan itu mengecam keras ya. Nah, China juga lagi ingin, nah ini sudah sangat kuat ya, ingin menyatukan negaranya. China itu kan besar ya, ingin lagi menyatukan lagi sampai ke Taiwan ya, seperti itu. Nah, Taiwan itu kan sudah negara berdaulat, ya pasti nggak mau ya Bapak Ibu ya, nggak mau tahu itu bagian dari China gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini cuma sekedar informasi gitu ya. Nah, belum lama, 2-3 hari yang lalu, saya juga dengar kalau Amerika itu juga mau beli Greenland, pulau terbesar di dunia, gitu ya. Nah itu kan punya Denmark yang berbatasan dengan Jerman. Jerman bilang kalau sampai itu diambil, dia akan angkat senjata gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi dunia ini rupanya sudah seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau ini sampai meruncing gitu ya, tidak menutup kemungkinan bisa perang dunia ketiga Bapak Ibu ya. Tapi ya ini sekedar kita harus tahu ya berita-berita ini. Tetapi jangan takut, sekali lagi jangan takut. Kita pegang janjinya ya. Firman Tuhan katakan jangan takut. Karena penyertaan Tuhan itu ada ya. Kita baca Ibrani 13 5b. Ya. Ya. Mulai aku ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita sama-sama katakan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan
akan meninggalkan engkau. Ya, ya, penyertaan Tuhan itu seperti itu. Ini janji Tuhan ya dan amin. 6. Kita lanjut ya. Ya, 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku. Ya, ya. Jadi percayalah Tuhan itu akan menyertai kita. Kita lanjut ya, ayat 8. Ya, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, amin. Ya, jadi Yesus itu tetap ya kasihnya, kuasanya, perlindungannya, penyertaannya, berkatnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap jangan khawatir ya. Itu yang dijanjikan Tuhan sendiri ya. Nah, kita lanjut ya. Ada hal yang penting yang perlu kita waspadai adalah apa itu ya? Yaitu adalah dunia ini sudah tua ya Bapak Ibu ya. Ya. Sudah ada tanda-tandanya. Ya. Kejahatan itu bertambah-tambah ya. Perang, bencana alam. Nah, Indonesia sudah mengalami bencana alam yang sangat-sangat hebat ya. Ya. Penyesat-penyesat, manusia semakin jahat. Saya enggak baca kan, ini kalau Bapak Ibu mau baca di 2 Timotius 3, perikopnya itu di situ ya. Keadaan manusia akhir zaman gitu ya. Kemudian ada di Matius 24, nanti bisa dibaca sendiri, Matius 24 ayat 1 sampai 12. Ya. Nah, kita yang ingin tahu adalah kapan gitu ya. Kalau tepatnya sampai Tuhan Yesus sendiri itu juga tidak tahu ya, hanya Bapa yang tahu. Karena waktu itu Tuhan Yesus masih berwujud manusia ya. Kita baca Ibrani 10 ayat 37. Ya, kita baca Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi sudah akan segera Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sekarang ini trennya Bapak Ibu ya. Standar moral itu sudah turun Bapak Ibu. Ya. Berita kejahatan itu mendominasi media massa, ya. Jadi kalau TV itu males sampean buka TV itu karena beritanya itu kejahatan, semua korupsi, semua gitu. Males Bapak Ibu ya sampai nonton TV itu ya. Karena didominasi oleh kejahatan manusia. Nah, yang terpenting di sini ya. Ini saya tujukan kepada para orang tua yang punya anak remaja gitu ya. Ketahuilah bahwa saat ini sudah terjadi dekadensi atau kemerosotan moral. Dekadensi rohani ya. Kalau rohani ini sudah tidak takut dosa. Ya. Jadi selamatkan anak-anak kita. Kita tahu bagaimana murid-murid sekolah sekarang ya. Dia itu saya pernah melihat videonya ya. Dia tidur-tiduran di bangku itu jam sekolah, jam kelas ya. Terus tidak takut sama gurunya. Walaupun ada gurunya itu ya. Bisa ngobrol sendiri gitu ya. Yang dengar hanya beberapa orang gitu ya. Terus jika didisiplinkan gitu ya, ditegur gitu ya, ditegur keras, dihukum, dijewer gitu ya. Terus bahkan kalau sampai gemes itu ya dipukul Bapak Ibu ya. Nah urusannya panjang, akan berakhir sampai ke kantor polisi karena dilaporkan orang tuanya.
Jadi sekarang anak-anak itu sangat-sangat berani, ya. Para guru itu sekarang main aman Bapak Ibu, ya. Walaupun tidak sesuai dengan hati nuraninya, karena dia mendidik supaya anak ini pintar jadi baik gitu ya. Akhirnya ya terserah kamu lah, mau dengar baik, nggak mau dengar ya sudah, mau pintar baik ya kak pintar ya wes gitu ya. Nah seperti itu, sedih Bapak Ibu. Terus apalagi nggak tahu ya, di sini kan ada juga guru, ada pendidik ya di sini. Saya pernah dengar gitu ya bahwa sekarang murid itu kebijakan ini ya, karena saya cari peraturannya itu enggak ketemu. Tetapi dikatakan bahwa murid itu enggak boleh tinggal kelas Bapak Ibu. Iya, nah itu ya, ini diiyakan ya yang punya anak gitu. Karena saya punya kerabat ya, mau pindah rumah ceritanya. Kurang 3 bulan. Saya bilang, loh kamu mau pindah rumah lah anakmu, sekolahnya gitu ya. Terus dia sudah dapat sekolahan gitu ya. Karena kalau dipindah kelas otomatis kan masa sih guru bisa menilai, mengevaluasi si murid ini hanya dalam waktu 3 bulan dinaikkan kelas gitu loh. Terus lagi anak ini kan harus penyesuaian dengan lingkungan. Otomatis saya pikir anak itu bisa nilainya turun lah. Tapi dikatakan bahwa enggak kok pasti naik kelas. Loh, seperti itu loh Bapak Ibu ya. Bingung toh. Jadi sekarang ini kalau kita lihat ya, anak itu ditanyai 7 kali 4 itu enggak bisa Bapak Ibu. 5.000 kali 7 enggak bisa. Ya. Sampai segitunya Bapak Ibu. Bahkan kemarin sempat ada berita ya, wakil anggota DPRD baca pembukaan undang-undang nggak bisa baca Bapak Ibu. Yang baca kan itu yang membantu itu sebelahnya. Ya, sungguh-sungguh sangat mengerikan ya pendidikan sekarang ini ya. Alasannya apa? Saya sampai kepengen tahu ya. Alasannya apa? Supaya terpenuhi kewajiban 9 tahun sekolah 9 tahun itu loh Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang tua itu kadang-kadang marah. Loh anak saya lebih baik gak naik kelas daripada bodoh tapi dinaik no gitu. Terus ada juga seorang guru bilang nilainya 30. Tapi kalau supaya naik kelas dia harus dinaikkan 80 gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu loh sekarang itu ya. Jadi kita sebagai orang tua harus bijaksana ya. Jangan menyerahkan pendidikan anak itu di luar sepengetahuan orang tua ya. Yang bisa dipercaya mendidik anak itu sekarang hanya orang tua dan gereja. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi itu ya. Jadi di sini kita yang mengerti firman Tuhan ya, ajar anak-anak kita itu takut akan Tuhan. Isi dengan firman Tuhan ya. Karena gini Bapak Ibu ya, kalau seperti kondisinya seperti itu ya, ini ada kelewatan sedikit ya. Ada pakar ya, seorang dokter ahli bedah syaraf ya, namanya Dokter Rio, nanti bisa dicari ya. Dikatakan bahwa IQ orang Indonesia dari 100 sekian itu sudah turun jadi hampir rata-rata itu 78,4. Mengerikan Bapak Ibu. Terus dia katakan turun lagi 8 itu sama dengan gorila Bapak Ibu. Mengerikan. Iya, mengerikan loh. Nah, mereka ini generasi muda yang akan memimpin loh. Jadi apa ya? Sungguh sedih ya. Jadi kita orang tua jangan lengah mendidik anak-anak ya. Baiknya orang tua sendiri mengawasi, mendampingi ya. Percayakan hanya pada orang tua dan gereja, yang lain sudah jangan dipercaya. Di sini kita yang mengerti firman Tuhan, ajari anak-anak kita itu takut akan Tuhan, isi dengan firman Tuhan. Ya, baca Ayub 28 ayat 28.
Ayub 28 ayat 28. Ya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, jadi ajari anak-anak kita itu takut akan Tuhan. Ini sudah dapat hikmat, ya, seperti itu. Dan jauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, kemudian anak-anak harus diajar jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya. Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau ya dikatakan tidak atau tidak dikatakan ya, itu dari iblis Bapak Ibu ya. Dikatakan gitu ya. Jadi anak-anak harus diajari jujur. Jadi jika kita mengasihi anak kita, jangan ragu untuk menegur ya. Mendisiplinkan bila perlu dengan tongkat. Nah, ini firman Tuhan ya yang mengatakan. Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24 ya. Siapa tidak menggunakan tongkat ya untuk mendidik, mengajar ya. Itu benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Jadi walaupun firman-Nya itu kita boleh menggunakan tongkat untuk mendidik anak, tapi nggak selalu anaknya dikepui ya Bapak Ibu ya. Jadi ada tahu pada waktunya dikatakan gitu ya. Seperti itu. Nah, kita juga harus melihat pergaulan anak-anak ya, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik yang sudah kita bina sebagai orang tua ya. Terus jika anak kita itu bertutur kata yang kurang sopan ya, bentak-bentak, misu-misu gitu ya, jangan dianggap wajar, jangan dianggap oh ya wis biasa lah gitu ya, tegur lah gitu loh. Apalagi anak-anak masih kecil gitu ya, lucu gitu ya, jadi malah digodai gitu ya. Hari ini kamu kok gak misu gitu ya Bapak Ibu. Itu saya pernah dengar juga gitu loh. Nah jangan ya, jadi anak-anak ini harus diajari sedemikian rupa. Jadi ketemu teman saya gitu ya, lucu, cucunya itu sering digodai seperti itu ya. Tapi kita yang tahu firman itu enggak boleh ya. Jadi anak-anak itu harus diajar bertutur kata yang baik ya. Nah, dekadensi moral, dekadensi rohani itu tidak boleh disepelekan ya. Nah, sebagai orang tua apa panduannya gitu ya? Enggak ada banyak Bapak Ibu. Cukup satu saja, yaitu Alkitab. Alkitab itu soalnya untuk mendidik, mengajar itu komplit, plit, ya, hanya ada di situ ya. Pasti tidak keliru, ya. Orang tua berarti wajib membaca Alkitab, ya. Jangan sampai tidak baca Bapak Ibu ya. Nanti anaknya lebih pinter ya. Kadang-kadang anak itu sekarang sudah bisa ini apa? Memanipulasi dengan kata-kata di ayat gitu ya. Orang tuanya, kamu itu jangan terus keluyuran. Mama, aku ini pelayanan. Gitu ya. Kan melayani Tuhan boleh gitu. Tapi pelayanan Tuhan iya, sisanya nggak tahu ya. Seperti itu gitu loh. Nah kok nggak pulang-pulang kan gitu ya Bapak Ibu ya gitu. Ya, waspadai juga untuk kita dalam menjalani hidup ini. Walaupun kita tahu firman Tuhan ya, disebut anak Tuhan, tapi itu tidak merupakan jaminan kalau kita itu kebal godaan dosa, Bapak. Ya, karena kehendak bebas itu, ya. Jadi kita ini juga tidak bisa.
Sebenarnya Tuhan itu kan bisa menghentikan kita. Tuhan kan punya kuasa untuk supaya kita tidak berbuat dosa gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa itu tadi, kita punya kehendak bebas ya. Ya, wes kamu boleh memilih gitu ya. Mau jalanmu yang seperti apa. Cuman firman Tuhan itu kan sudah kasih panduan ya untuk kita ya. Nah, dalam kisah Nabi Nuh ya, Nuh gitu ya. Yang di zamannya Nuh itu kejahatan itu menjadi sesuatu yang normal, lumrah ya. Karena semua orang itu ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Bahkan dapat disebutkan kejahatan itu menjadi gaya hidup. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, kita akan baca ya. Kejadian 6 ayat 5. Sebenarnya mulai 1 sampai 5 tapi kita singkat aja. Kejadian 6 ayat 5. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, ya, kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini loh Bapak Ibu, bahwa segala kecenderungan hatinya ya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Cenderung membuat kejahatan ya menjadi kebiasaan karena semua orang itu melakukannya menjadi lumrah gitu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi ya di zaman ini ya. Jadi mereka itu memuaskan mata, memuaskan daging, tetapi Nuh memilih di jalan Tuhan. Kita lanjut ya, 6. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah ini kalau terjemahan yang benar itu Allah sangat-sangat sedih hatinya ya, karena ciptaan yang paling mulia itu yang segambar dengan Allah itu telah rusak ya. Bahkan Tuhan itu sampai Tuhan itu akan memusnahkan semua manusia dan hewan-hewannya ya. Nah sedangkan Nuh gitu ya, Bernard Nuh gitu ya Nuh mendapat kasih karunia, ini bukan karena hebatnya Nuh gitu ya, karena Tuhan saja ya, karena kemurahan Tuhan sehingga Nuh dan keluarganya itu selamat ya. Kita baca ya, mulai 8 aja, 8. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan ya, karena dia berjalan di jalan Tuhan ya. Nah, Allah murka dan hanya selamat itu Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang sudah dibawa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan keadaan sekarang ya? Matius 24 ayat 37. Ya, ini Tuhan Yesus loh yang ngomong ya Bapak Ibu ya. Matius 24 ayat 37. Ya. Ini zaman Tuhan Yesus ya. Ini ditulis oleh Matius ya. Sebab sebagaimana halnya zaman Nuh gitu ya. Demikian pula halnya kelak. Jadi zaman Tuhan Yesus itu belum terjadi, kelak pada kedatangan anak manusia. Artinya zaman Nuh itu akan terjadi lagi kelak ya, seperti itu ya, pada kedatangan anak manusia. Nah, bagaimana dengan keadaan zaman sekarang Bapak Ibu? Ya, ini nubuatan zaman akhir waktu zaman Tuhan Yesus dan ditulis oleh Matius. Ya, jadi kejahatan itu yang zaman Nuh itu kan
kecenderungannya berbuat jahat. Dan itu menjadi lumrah gitu ya. Bagaimana dengan sekarang? Coba kita lihat keadaan zaman sekarang ya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu lihat ya, dengar ya. Di proyek-proyek semua sektor Bapak Ibu ya, pengadaan barang ya. Terus dunia peradilan, dunia pendidikan, dari skala besar sampai skala kecil ya. Isinya apa Bapak Ibu? Korupsi dan suap dan hal kotor lainnya ya. Lihat orang-orang itu loh Bapak Ibu, kalau di TV ya, yang ditahan KPK, disorot kamera, masih bisa ketawa ketiwi Bapak Ibu. Ya. Jadi urat malunya itu sudah putus. Semua jadi seperti lumrah, sudah umum, semua melakukan. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati jangan berbuat dosa. Siapa berdosa pasti dihukum. Ya. Ya. Tuhan Yesus tuh sangat memahami keadaan manusia ya. Jadi manusia ini kan rentan untuk berbuat dosa. Maka Tuhan itu sebelum naik ke sorga ya, Tuhan itu berjanji akan meminta Bapa untuk mengirim penolong, yaitu roh kebenaran ya, yaitu Roh Kudus ya. Tuhan Yesus itu punya kuasa ya di bumi dan di surga. Tetapi saat itu Tuhan Yesus kan masih menjadi manusia ya. Jadi dia tidak mentang-mentang gitu loh. Tuhan Yesus tidak mentang-mentang punya kuasa. Ya nanti tak kirimi Roh Kudus ya gitu. Tidak ya. Dia menghormati Bapaknya ya. Nanti tak mintakan Bapa untuk mengirim penolong ya. Kalau aku pergi ya, nanti kirim roh kebenaran yaitu Roh Kudus ya. Jadi kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Bagaimana supaya kita peka? Yaitu kita harus hidup melekat padanya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari itu kita itu potensi untuk berbuat dosa. Percaya Bapak Ibu? Iya loh ya. Jadi kadang-kala kita itu ya wes gini lah gitu. Seperti itu ya. Salah-salah gitu ya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya kalau saya saksi ini kejadian saya ini mempermalukan diri sendiri. Tapi enggak apa-apa Bapak. Untuk demi warga GAB ya. Saya bersedia mempermalukan diri. Ya ini kesaksiannya sebenarnya sudah lama Bapak Ibu ya. Ya ini kejadiannya sudah lama ya. Jadi kami itu servis mobil itu biasanya 6 bulan sekali Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terus suami saya itu tidak punya kartu kredit ya. Jadi Menteri Keuangan ya saya selalu dibawa-bawa Bapak Ibu ya gitu. Saya suruh buat juga dia enggak mau katanya. Sudah kamu aja gitu ya, podo ae gitu ya. Sebenarnya ya aman juga ya. Suami enggak pegang kartu kredit Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi saya ikut gitu ya. Nah, kenapa itu mau dengan kartu kredit? Ya itu kan dulu zaman saya kerja gitu ya. Kadang-kadang saya misalnya menjamu tamu dari Jakarta ya orang-orang kantor gitu ya. Biasanya makan ya makanya saya dikasih limit besar Bapak Ibu. Bukan karena deposito saya besar, bukan ya. Seperti itu gitu ya. Nah terus saya punya kartu kredit. Sampai saat ini kenapa saya pakai? Karena kalau saya pakai dengan kartu kredit saya itu ada rewardnya Bapak Ibu. Saya enggak mau ngutang. Firman Tuhan kita enggak boleh ngutang, tapi kita ngutangi gitu ya. Jadi saya enggak mau ngutang. Pokoknya saya belanja, langsung saya siapkan dananya. Tapi yang saya minta itu kan saya senang ada rewardnya itu yang bisa untuk belanja lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah terus hari itu tumben ya, saya dibawa suami saya. Biasanya pakai kartu kredit, hari itu tuh dia minta tunai gitu ya. Ya, terus itu kan saya kalau diperlukan aja saya maju gitu ya. Itu kan deal-dealnya sama suami saya gitu ya.
Terus dia bilang rinciannya segini Pak gitu ya. 2,75 katanya gitu. Terus Bapak bisa didiskon kok gitu menjadi 2 juta. Wah ya bersyukur lah ya. Nah tapi ternyata Bapak Ibu nota resminya itu cuma 1 juta. Nah suami saya itu dikasih tahu Pak tapi ini diskonnya 750 memang tapi Bapak harus bayar ke teknisinya langsung gitu Bapak Ibu ya seperti itu ya. Terus akhirnya ceritanya itu seperti itu ya. Semula saya ini yang namanya ibu-ibu ya dapat diskon 750.000 dikasih tahu. Seneng Bapak Ibu ya. Wah lumayan ya 750.000 itu bagi ibu-ibu ini bisa untuk belanja seminggu bahkan bisa lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya saya bersyukur lah gitu. Jadi itu menurut pemikiran saya saat itu Bapak Ibu ya. Terus tapi kan ternyata bon resminya itu ternyata cuma 1 juta Bapak Ibu. Berarti yang 2.750.000 diskon menjadi 2 juta. Berarti saya dapat 1 juta, kemudian saya dapat keuntungan 750 ya. Terus kan 2 juta toh bayarnya. Nah itu yang 1 juta itu mereka 1 juta itu di kantor resminya gitu Bapak. Jadi besaran dia loh yang dia dapat ya Bapak Ibu ya. Nah beberapa hari itu kita itu menjadi tidak sejahtera Bapak Ibu. Sungguh-sungguh ya. Saya dan suami itu tidak sejahtera ya. Terus akhirnya suami saya bilang gini, kita ini salah loh katanya gitu ya. Kok mendukung orang curang gitu ya. Terus iya salah kita ini ya gitu. Nah pokoknya ke depan kalau kita mau servis lagi nggak mau lah kita dengan cara demikian. Biar lah kita bayar mahal sedikit gitu. Nggak bantu mereka seperti itu gitu ya. Oke, saya sangat setuju gitu ya. Nah tibalah saatnya kita mau servis lagi ya. Terus suami saya kan menghubungi orang itu ya karena dia sudah punya nomor WA-nya. Terus dihubungi ternyata dia bilang, Pak saya sudah keluar, saya buka sendiri gitu ya. Oh ya sudah, suami saya kan nggak mau diarahkan ke dia ya. Jadi suami saya enggak mau ke yang bengkel resminya aja gitu ya. Terus akhirnya kita berkesimpulan bahwa mungkin dia itu juga sudah saking banyaknya ya permainannya ya mungkin sudah ketahuan dan dipecat mungkin ya. Nah kita ketemu dengan orang baru ya. Orang baru ini banyak membantu Bapak Ibu. Bahkan dia ngomong gini, Pak mobil Bapak ini jarang dipakai gitu ya. Nggak usah 6 bulan sekali gitu. Bisa lebih nggak apa-apa, bisa 7 sampai 8 bulan nggak apa-apa katanya gitu kan jarang dipakai. Kemudian rinciannya Bapak Ibu. Enggak ada apa-apa kok Pak, ini baik-baik saja gitu ya. Dirincikan tuh enggak lebih dari 1,5 juta Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, permainannya sangat luar biasa ya, kotor ya. Seperti itu ya. Jadi itu resmi semua Bapak Ibu ya. Jadi sungguh kita tuh ya bersyukur ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, keuntungan semu dari manipulasi ini apakah saya tahu? Iya, saya tahu gitu ya. Apakah saya menikmati? Iya, 750 itu saya menikmati ya. Jadi, apakah tahu itu dosa? Iya, gitu ya. Nah, ini ternyata benar ya yang Bapak Yoyada katakan. Keuntungan suami, istri juga menikmati. Tapi Bapak Ibu, sungguh kami sudah bertobat ya. Tidak mau melakukan hal demikian lagi. Kenapa? Roh Kudus itu bekerja terus Bapak Ibu, ya di hati kami itu ya. Enggak bisa. Ya, terus membuat kita itu gelisah, ya. Ayo Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini ya. Ada yang suka markup harga apa enggak? Ya, naik-naikkan harga gitu ya. Mungkin bagian pembelian yang suka minta bon kosong gitu ya. Hari ini firman Tuhan berkata, ayo bertobat Bapak Ibu. Ya,
Itulah Bapak Ibu ya, hal-hal yang harus kita waspadai. Ya, kuncinya untuk menjadi lebih baik itu apa? Pembaruan hati dan pikiran, ya. Sekali lagi kita mau baca ya, Roma 12 ayat 2 tadi ya. Kita mau baca kembali ya, kita camkan ya. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun dunia itu ya sudah sedemikian rupa ya, menjadi hal yang lumrah dosa itu ya. Tetapi berubahlah, ya hari ini harus berubah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jangan serupa dengan dunia ini. Kesimpulannya Bapak Ibu ya, yang pertama, semua masa lalu yang kurang baik ya, perbaiki segera, bertobat, ambil langkah tepat seperti Nuh, berjalan di jalan Tuhan. Ya, taati firman Tuhan, maka kita akan selamat dan seisi rumah kita. Yang kedua, pekalah pada suara Roh Kudus. Nah, bagaimana bisa peka dengan suara Roh Kudus? Kita harus melekat dengan Tuhan. Ya, seperti resolusi tahun ini yang kemarin Bapak Yoyada sampaikan. Apa masih ingat? Lebih lagi melekat dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya, jadi benar ya, kalau kita melekat dengan Tuhan kita akan mendengar suara Roh Kudus. Kita lebih peka ya. Sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak berbuat salah dan dosa ya. Yang ketiga, jangan kejahatan itu menjadi gaya hidup ya. Tetapi anak Tuhan harus meneladani Kristus ya. Bagaimana sih Kristus ini ya hidupnya gitu ya selama ini gitu ya. Yang kita tahu Yesus Kristus Tuhan kita itu yang penuh kasih ya. Tuhan Yesus suka berdoa loh Bapak Ibu ya. Ada waktu-waktu di Alkitab itu seperti biasa Tuhan Yesus berdoa ya. Seperti gitu. Tuhan Yesus juga memuji Bapaknya, menyembah Bapaknya, yang tadi saya katakan menghormati Bapaknya ya. Itu yang harus dijadikan gaya hidup anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut melangkah di 2026. Mari ya musik bisa kembali. Jadi segala permasalahannya ya boleh terjadi. Dunia boleh berubah. Ya, teknologi boleh berubah, nilai moral bisa bergeser, namun firman Tuhan itu tetap sama. Jadi bangunlah hidupmu di atas firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 8. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya segala yang duniawi itu bisa berubah. Hanya firman Tuhan yang tetap ya. Nah ini tetap menjadi pedoman kita, menjadi kekuatan kita, pengharapan kita abadi. Amin ya, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Kiranya Bapak Ibu semua bisa menerima dan menjadi berkat. Minta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan firman-Nya. Kita akan naikkan pujian. Jadi kita jangan takut melangkah di 2026 ya. Dalam Tuhan. Ku tidak takut sebab
Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan sungguh luar biasa. Ya, firman Tuhan itu dikatakan ya dan amin. Firman Tuhan itu kekal, sekalipun dunia berubah, sekalipun zaman berubah. Dunia nanti dikatakan, diceritakan tadi semakin bobrok. Ya, kalau saya bilang itu bobrok sudah, akhlak manusia itu sudah hancur sudah. Ya. Tetapi hanya firman Tuhan, hanya kasih Tuhan itu kekal, ya dan amin. Ya. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Dikatakan tadi di tahun-tahun 2026 ini ya, kita harus makin lebih baik daripada tahun 2025, ya toh. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ya. Besok lebih baik daripada kemarin. Terus maju terus maju. Ya, bukan stuck diem. Aku kayak gini kok, aku nggak mau berubah, nggak bisa saudaraku. Ya. Memang Tuhan tidak berubah, memang karena dia sudah mentok, ya tingginya sudah mentok, kasihnya sudah mentok, kebaikannya sudah mentok, ya sudah tidak ada tandingannya lagi. Lah kita yang harus berubah, kita yang harus menyerupai, kita harus sama, kita yang harus berjalan maksudnya menuju seperti Tuhan Yesus. Ya, karena nature manusia itu dosa. Nah, sedangkan nature-nya Tuhan itu kudus, suci. Ya, jadi itu kita harus berubah dari hari ke hari lebih baik. Ya, tadi katakan tadi kita sebagai orang tua kita harus waspada. Ya, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Ya, dikatakan tadi diceritakan, dijabarkan oleh hambanya Ibu Evi. Ya, sebagai orang tua kita juga harus mempunyai hidup takut akan Tuhan. Jadi ada channelnya, itu ya, ada channelnya. Jadi nomor 1 itu Tuhan, nomor 1 itu Tuhan, nomor 2 itu suami, nomor 3 itu istri, nomor keempat itu anak-anak. Kita semua sebelum menjadi orang tua kita pasti jadi anak. Nggak ujuk-ujuk lahir terus tuwek gini punya terus jadi orang tua, kan enggak. Kita juga sebagai orang sebagai anak, ya toh. Lah kita juga harus punya channelnya siapa? Tuhan Yesus. Dikatakan ilmu kita belajar pedomannya dari mana? Dari Alkitab. Tadi firman Tuhan dikatakan kita harus belajar firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kita. Tuntunan. Ya. Kalau Google Map saudaraku bisa menyesatkan. Ya. Kita tahu ya Google Map itu ada jalan sing lurus malah diputer gitu ya. Bisa terkadang salah. Ya, menyesatkan. Tetapi firman Tuhan itu, Alkitab itu tidak pernah salah. Ya dan amin. Pasti sampai kepada tujuannya. Ya. Jadi kita harus belajar dengan firman Tuhan. Menggali firman Tuhan. Mengenal Tuhan lebih lagi. Itu proses semua. Tidak bisa langsung sekali ketipan jadi gitu ya. Tidak bisa gitu ya. Itu semua proses. Dan kita dibutuhkan juga ketekunan, komitmen sama Tuhan. Tidak bisa kalau dikatakan bolong-bolong ya toh. Wah ini eling tok ke gereja. Ini eling tok kita berdoa. Nek kober kita baca Alkitab, tidak bisa gitu. Itu harus konsisten terus dibangun terus. Ya, itu dari diri kita sendiri. Ya. Jadi dikatakan kuncinya di ayat yang ke Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah pembaru budi kita, pikiran kita. Jangan sama dengan dunia. Dunia ini sedang bobrok. Dunia ini menuju kepada kebinasaan. Kita jangan ikut-ikut. Ya. Kita harus berbeda.
Ya, kalau kita hidup takut akan Tuhan, ya mengenal Tuhan secara pribadi, kita bisa membedakan, oh itu enggak benar, oh itu benar, oh itu baik, itu yang harus aku pilih, itu yang aku harus lakukan. Ya, jangan diantem koromo, tidak bisa membedakan. Ya, nanti sing binasa, sing susah dirinya kita sendiri, bukan orang lain. Ya, ayo Bapak Ibu, ya, apapun yang terjadi di dalam dunia ini yang sedang menuju kepada kebinasaan, ya, kuncinya saudaraku harus berubah. Kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi, ya, mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan cuma kolete tok, KTP netok Kristen. Tapi kehidupannya tidak mencerminkan kekristenan. Kehidupannya tidak mencerminkan Kristus. Sek melok-melok dunia. Wow, itu berabe saudaraku. Ya. Jadi dikatakan korupsi. Oh ya, korupsi itu biasa, melok-melok. Itu sama dengan dunia. Ya, menipu, ya. Oh, dunia menipu, melok-melok. Ya toh. Nah, itu tidak berubah, itu tidak beda itu namanya. Ya, sama. Ya. Jadi kita harus berbeda karena kita anaknya Tuhan atau anaknya iblis. Halo. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara memilih, saudara mendeklarasikan bahwa aku ini anaknya ciptaannya siapa? Ciptaannya Tuhan. Ya, jadi sekarang kalau kita mendeklarasikan kita anaknya Tuhan, kita harus seperti orang tua kita. Siapa? Orang tua kita. Halo? Halo, siapa? Siapa orang tua kita? Bapak kita siapa? Tuhan Yesus. Ya toh. Ayo kita belajar sama-sama apa itu. Karakternya Tuhan itu gimana. Ya, kita harus serupa dengan dia. Ya. Tadi dikatakan mengarahkan kepada orang tua. Ya. Nah, kita sebagai orang tua, kita mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Itu bekal. Saudaraku, kalau kewe itu warisan, itu bisa habis. Kalau tidak bisa mengelola, bisa habis. Tapi kalau hidup takut akan Tuhan, itu sampai nanti kita dipanggil Tuhan, sampai kita menghadap Tuhan, itu ketut terus, masuk terus, sampai kita masuk di surga. Ya, ini warisan itu tidak bisa masuk sampai ke surga, tidak bisa. Ya, kuncinya kita harus hidup takut akan Tuhan, itu kunci. Ya, nah kalau kita hidup takut akan Tuhan dikatakan jadi ada hikmat tadi dikatakan, ya toh. Nah kita hidup takut akan Tuhan, kita dikasih hikmat sama Tuhan. Dan kalau Tuhan mempercayakan kekayaan, berkat, kita bisa mengelolanya dengan baik, menjadi berhasil, beruntung. Ya, saudara paham ya? Nah, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, ya saudaraku, saya tambahi satu ayat. Ya, Maliaki 3 ayat yang ke-18. Ini menjadi pegangan kita juga. Ya, sudah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka perbedaan orang benar iya, saya ulangi ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Apa toh itu orang fasik? Kita pasti tahu ya. Nah, kalau mungkin ada yang tidak tahu, saya berikan penjelasan. Orang fasik itu orang yang menamakan dirinya Kristen, tapi dia tidak mencerminkan Kristen, itu orang fasik. Ya, nah antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allahnya, huruf besar itu berarti Tuhan.
Allah. Ya, Tuhan yang akan membuat perbedaan kepada kita. Sekalipun bumi ini gonjang-ganjing, ya, sekalipun dunia ini bobrok menuju kepada kebinasaan, ya, kalau hidup kita mengenal Tuhan secara pribadi, hidup kita benar, dikatakan tadi beribadah sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan membuat perbedaan. Sekalipun dunia katakan sepi, sekalipun dunia katakan wow wes katakan jelek apapun lah. Tapi kita akan ada perlindungan Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tadi dikatakan di ayat yang terakhir ditutup, saya enggak ulangi khotbahnya. Ya, dikatakan jangan takut. Karena kita punya Tuhan. Tapi kuncinya jangan takut itu apa? Kita ngomong jangan takut, jangan takut. Lah nek hidupnya kita enggak bener, ya pasti ketakutan menghadapi dunia yang saat ini. Ya. Sebentar lagi Tuhan datang. Wow, nanti saya enggak medeni saudaraku. Tapi itu pasti terjadi. Ya, makanya harus sebab itu kalau selama kita diberi kesempatan, ayo kita mau berubah menjadi lebih baik, ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini Tuhan. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang sudah melayani penerima tamu, tim multimedia. Dan kami semuanya, anak-anak-Mu Tuhan yang ada pada pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Engkau Tuhan menjamah dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Begitu juga kami pulang sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera Tuhan. Pertemukan kami Tuhan minggu depan. Kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya di saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam kami memuji, meninggikan nama-Mu, kami bersorak-sorai, kami meninggikan Engkau. Hadirat Tuhan turun atas tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan itu memenuhi hidup kami semuanya. Kami semuanya anak-anak-Mu dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hubungan keluarga Tuhan dipulihkan. Suami istri Tuhan dipulihkan. Orang tua dengan anak dipulihkan. Orang tua dengan menantu dipulihkan Tuhan. Baik juga semuanya Tuhan, saudara satu dengan yang lain dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu akan menabur. Kami percaya Tuhan, kami menabur dengan tulus, kami menabur dengan sukacita. Kami akan menuai Tuhan dengan sorak-sorai. Engkau memberkati kami semuanya, rohani dan jasmani kami melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.